Halo semuanya, kami kelompok 30 dari unit F KKN periode 81 akan menjelaskan mengenai potensi Desa Sambirejo. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan kami tidak dapat berinteraksi dengan warga sekitar, sehingga kami tidak dapat melakukan wawancara lebih lanjut dengan warga sekitar mengenai kondisi desa. Meskipun demikian, kami tetap berusaha mengumpulkan potensi yang ada dari data yang terdapat di internet dan Badan Pusat Statistik. Harapannya, warga desa dapat lebih sadar mengenai potensi yang ada di desanya sehingga dapat dikembangkan untuk memajukan Desa Sambirejo. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami. Kelompok kami terdiri dari Devina Tamarawijaya selaku Ketua Kelompok, Miausian Napi Tupulu, Franciscus Asisi Octavian Yonamas Pratama, Ernesta Novanti Yulan Irianti, FD Antoni Lumban Gaul, Vina Novita Gunawan, Christian Gunawan, Teresa Maria Angelberta, Angelina Tania Thomas, dan Albi Reiji Frananda. Desa Sambirejo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Yogyakarta, dengan kode wilayah 34.03.13.2002. Desa Sambirejo memiliki luas 1.431,42 km persegi dengan jumlah penduduk 7.368 orang yang terdiri dari 3.754 laki-laki dan 3.614 perempuan. Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan target yang ingin dicapai oleh siapapun, termasuk masyarakat Desa Sambirejo. Salah satu cara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan nilai ekonomi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dan membangun potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut, terutama yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Potensi tersebut berupa komoditas pertanian, hasil alam, kebudayaan, kerajinan, maupun lokasi wisata. Potensi desa yang pertama, potensi tanaman kelor. Warga Desa Sambirejo mulai giat menanam kelor akibat seringnya terjadi stunting di desa tersebut, yang menyebabkan ahli nutrisi menyarankan setiap warga menanam kelor. Kelor bersifat tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim dan tahan terhadap kekeringan. Kelor atau Moringa oleifera merupakan tanaman yang berasal dari suku Moringaceae. Daun kelor berbentuk oval kecil dan relatif pendek karena hanya 11 meter. Kelor juga mudah untuk ditanam, memiliki umur yang panjang, dan dapat dijumpai di berbagai tempat. Daun kelor juga memiliki manfaat dan banyak nutrisi, terutama kalsium yang mencapai 1077 mg per 100 gram daun kelor. Kemudian, daun kelor pun dapat diolah menjadi berbagai olahan seperti jamu, suplemen, keripik sayur, sup, dan lainnya. Potensi kedua yaitu potensi kayu jati. Menurut observasi kami, Desa Sambirejo juga memiliki potensi lain, yakni potensi kayu jati. Desa Sambirejo memiliki banyak kebun jati sehingga tidak heran jika cukup banyak truk yang berlalu lalang ataupun potongan kayu jati yang terdapat pada rumah-rumah warga, di mana warga sekitar juga memanfaatkan kebun pohon jati yang ada untuk dijual keluar desa. Seperti yang diketahui banyak orang, kayu jati merupakan kayu yang sangat berharga karena dapat diolah menjadi perabotan, kusen, mebel, dan ukiran kayu dengan kualitas yang sangat tinggi dan memiliki durasibilitas yang baik. Lalu ada potensi ketiga, yaitu potensi ceriping pisang. Ceriping pisang atau keripik pisang merupakan potensi yang cukup besar di Desa Sambirejo. Keripik pisang merupakan olahan makanan berupa pisang yang diiris secara tipis-tipis lalu digoreng secara deep frying seperti kerupuk dan menghasilkan tekstur yang renyah. Rasa dari keripik pisang cenderung manis, khas pisang, dan gurih. Olahan keripik pisang ini sendiri telah diproduksi sejak tahun 2014 dan menjadi oleh-oleh yang masih diperjualbelikan sampai dengan sekarang. Keripik pisang ini masih dapat dikembangkan dengan membuat kemasan lebih baik, dilakukan branding, dan dilakukan penguruan perizinan industri rumah tangga
atau PIRT sehingga bisa diperjualbelikan di luar wilayah Desa Sambirejo, bahkan dijual di berbagai toko swalayan. Potensi wisata alam. Potensi wisata alam merupakan suatu hal yang dapat dijumpai di setiap tempat, di mana yang ditampilkan yaitu seperti pantai, pegunungan, hutan, dan yang lainnya. Potensi yang ada di setiap daerah tersebut yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai ciri khas bahkan nilai jual tersendiri dari daerah tersebut. Desa Sambirejo masih memiliki alam dan hutan yang sangat asri, sehingga cocok untuk dijadikan lokasi wisata alam terutama untuk kegiatan berkemah, outbound, ataupun untuk sekedar melepas penat setelah lama bekerja dan membutuhkan ketenangan dari hiruk-pikuk di perkotaan. Desa Sambirejo juga memiliki suatu bukit dengan pemandangan yang baik, sehingga bisa dikelola untuk tempat wisata maupun restoran dengan pemandangan yang menarik, karena bisa melihat pegunungan dan asrinya desa di sekitar bukit tersebut. Terdapat kendala untuk memanfaatkan potensi desa. Yang pertama, kendala untuk memanfaatkan tanaman kelor. Pengolahan daun kelor secara tradisional masih sangat terbatas. Sedangkan untuk memanfaatkan potensi penuh, terutama pada aspek gizi, membutuhkan teknologi, sarana, dan prasarana yang canggih, yang tentunya membutuhkan biaya lebih untuk membuat olahan modern dari daun kelor. Daun kelor juga mempunyai anti gizi berupa fitat dan oksalat, sehingga meskipun kadar kalsium dan proteinnya tinggi, penyerapan gizi tersebut oleh tubuh tidak maksimal. Anti gizi tersebut masih bisa diatasi dengan menggunakan teknologi fermentasi dengan bakteri asam laktat, tentu seperti Lactobacillus plantarum untuk mengurangi bahkan menghilangkan zat anti gizi tersebut. Yang kedua yaitu kendala dalam potensi kayu jati. Kayu jati membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh sehingga dapat dipanen. Sehingga meskipun nilai jualan tinggi, kayu jati tidak dapat diandalkan menjadi salah satunya sumber pemasukan dan tonggak ekonomi karena bukan merupakan komoditas yang sustainable. Kayu jati juga membutuhkan perawatan yang baik dan tenaga yang banyak sebelum panen. Yang ketiga yaitu ceriping pisang. Kendala dari ceriping pisang ini yaitu proses rebranding, promosi, pembuatan kemasan baru, serta menambah varian rasa yang baru, membutuhkan research dan development mendalam agar bisa membuahkan kesuksesan. Pengurusan izin PIRT dan BOPM juga tidak mudah, mengingat syarat dari BOPM yang ketat untuk memastikan keamanan pangan yang diedarkan. Yang terakhir yaitu kendala potensi wisata alam. Proses pembuatan lokasi wisata alam yang nyaman dan aman membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang tidak singkat, sehingga dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk mendukung potensi ini. Infrastruktur seperti jalanan juga masih perlu diperbaiki karena masih banyak jalanan yang rusak dan tidak beraturan, sehingga dapat dipengaruhi minat wisatawannya untuk berkunjung.
30